Untuk kontinuitas panen sama persentase panen itu lebih besar di greenhouse. Kalau di greenhouse jaminan 95% pasti panen 1 tahun bisa 5-4 kali panen. Fase pematangan kita habiskan daun di bawah buah agar apa? Banyak terpapar sinar matahari. Sebenarnya manisnya buah melon itu tergantung panas dan tidaknya sebuah wilayah. Nama saya Ananda Bagus Pradana, domisili saya di Desa Pule, Kecamatan Ngandat, Kabupaten Kediri. Dengan brand melon saya adalah Melon Greenhouse Kediri. Awal mula saya beralih ke melon hidroponik, vertigasi hidroponik ini karena berpengalaman dari tanam open field atau metode di tanah di luar greenhouse itu banyak sekali masalah seperti hama, seperti penyakit dan lain sebagainya, itu sangat amat sekali sulit. Andaikan itu nanti kita bisa panen atau andaikan nanti kita panennya bagus, itu nanti harga kita tidak bisa menentukan karena harga kita mengikuti pasar. Akhirnya dengan aku berpengalaman lihat buku, lihat YouTube dari teman-teman, akhirnya buat greenhouse dan aku memulai untuk tanam hidroponik melon. Karena hidroponik melon memang dari segi kualitas, dari segi rasa, dari segi varietas, harga pun sangat jauh daripada melon yang di luar. Dan untuk kontinuitas panen sama persentase panen itu lebih besar di greenhouse. Kalau di greenhouse jaminan 95% pasti panen 1 tahun bisa 5-4 kali panen. Kalau saya mulai greenhouse untuk melon itu sejak Juni 2021. Kalau mulai tanam dan riset-riset itu ya September 2021. Karena kita ikut pelatihan ataupun ikut belajar dimanapun itu tetap riset di greenhouse kita. Karena makro iklim ataupun setiap tempat, setiap titik itu selalu berbeda. Bahkan di greenhouse saya yang sini sama yang tanah saya yang sebelah itu juga beda. Meskipun satu desa tapi beda dusun, itu pun perlakuan juga berbeda. Dari proses pembibitan kita bibit pasti beli dari pabrikan, itu sudah jadi media tanam full kokopit. Kita siapkan media tanam dalam polybag, masukkan ke greenhouse, ya langsung aja benih ditebar, kasih nutrisi, kita perlakukan sesuai SOP yang kita punya, ya gitu aja. Seperti ini penyiraman, pengairan semuanya sudah otomatis lewat internet, lewat HP dan sudah terukur. Nggak seperti kita open field ataupun di luar yang kita pemberian nutrisi atau pupuk itu tidak terkontrol. Di sini pemberian nutrisi mulai dari ppm, pemberian pH ataupun pH air itu sangat kita jaga. Jadi ditanam di dalam greenhouse ataupun vertigasi secara tanam hidroponik semuanya bisa terukur dan terjaga. Kalau satu polybag sebenarnya standarnya itu polybag 40 x 40. Itu bisa 2 tanaman. Satu polybag 2 tanaman. Tapi saya sudah membuktikan dan sudah riset itu lebih bagus satu polybag 35 x 20, satu polybag 1 tanaman. Itu lebih bagus dari segi satu, menghemat biaya kokopit ataupun media, menghemat biaya polybag. Yang kedua, hasilnya itu lebih bagus. Yang ketiga, menghemat pemberian nutrisi atau pupuk, bobotnya juga lebih bagus. Yang satu polybag isi 1. Kokopit itu limbah dari sabut kelapa yang digiling. Kalau kita setelah tanam, misal 5 hari setelah tanam itu harus kita kasih insektisida, tapi tipis, nggak sebanyak yang di open field. Malah kita semprot itu yang terutama adalah polybagnya, karena bisa jadi kasarannya bilang untuk mencegah datangnya kutu
atau hama. Karena kutu atau hama sebenarnya nggak masuk ke dalam greenhouse, tapi bisa aja masuk lewat kita waktu masuk greenhouse, ataupun bibit ataupun telur yang ada di dalam kokopit juga ada. Kita cuma menghambat ataupun mencegah serangga itu menyerang tanaman kita. Kalau di usia 10, usia 15 itu sama saja ya, kayak pruning, kayak seperti pemberian nutrisi ya, sama seperti melon yang di luar. Kalau pemberiannya, perlakuannya itu sama, kalau yang berbeda cuma pemberian nutrisinya saja. Di usia yang ke-26 itu kita polinasi atau mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina itu di ruas sekitar di daun 11 ke atas. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini di tunas yang ke-10. Tunas ke-10 ada bunga betina kita kawinkan, 10, 11, 12, 13 kita kawinkan, nanti ada 4 baby buah atau calon buah, nanti kita seleksi 2 atau 3 yang terbaik. Setelah itu ya kita tinggal nunggu aja, nunggu sampai panen. Yang terutama sebenarnya kalau di greenhouse kita sterilisasi greenhouse saja. Ibaratnya kalau di open field itu yang dikasih pestisida atau yang dikasih fungisida ataupun bakterisida itu adalah tanamannya. Kalau di greenhouse itu sebaliknya. Malah ini sekelilingnya greenhouse itu yang kita semprot. Bahkan lantai ini harus kita semprot juga. Bahkan yang paling utama itu adalah ini screen net atau pinggiran greenhouse ini 3 hari sekali kita harus spray dengan fungisida ataupun dengan insektisida, hanya untuk menghalau. Kalau hama ataupun penyakit di dalam greenhouse cuma 10-20% itu yang keserang, yang lainnya itu aman. Misal kita satu greenhouse ini aku sekitaran ada 1.200 tanaman, kita ambil saja angka kematian atau yang kena penyakit itu 200, berarti yang 1.000 tanaman itu aman. Hari pertama kita penanaman, hari ke-5 kita perlakuan untuk spray insektisida, yang hari ke-10 itu kita kasih fungisida. Kalau hari ke-10 ini pasti ada tunas-tunas yang tidak kita harapkan. Misal tunas yang di daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu pasti tumbuh tunas air, itu harus kita buang. Di hari yang ke-15 itu sangat fase yang sangat rawan, itu kita harus banyak ataupun dosis fungisida harus kita tingkatkan, karena itu sudah mulai muncul bunga. Jangan sampai bunga itu rontok. Bunga itu rontok karena kekurangan satu kalsium dan terserang jamur, itu di hari ke-15. Di hari ke-20 sudah muncul bunga jantan dan bunga betina tapi belum mekar. Nah, itu tunas di batang ke-11, 12, 13 sampai 14 gitu kita biarkan. Tunas air di daun 16 yang ke atas gitu kita potong. Harus kita pruning, harus kita buang. Karena apa? Untuk memaksimalkan nutrisi itu masuk ke dalam tunas yang ada dan calon buah. Itu di hari ke-26 semua bunga itu pasti mekar. Dan di hari ke-26 itu kita berpacu dengan waktu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 itu kita harus satu greenhouse ini harus selesai untuk polinasi. Misalkan di hari ke-26 itu yang muncul bunga jantan dan bunga betina itu di tunas nomor 11, itu 11 alhamdulillah itu di greenhouse itu semua serempak. Di batang nomor 11 itu pasti mekar semua. Ya, di hari berikutnya di hari yang ke-27 itu di batang ataupun di tunas air yang ke-12 itu mekar semua. Jadi HST atau hari setelah tanam di usia 26 sampai 30 itu adalah fase polinasi. Setelah polinasi sampai umur 35 jangan sampai sekalipun kita spray, karena apa? Di situ adalah fase pembentukan bakal buah. Kalau kita sampai terkena insektisida ataupun fungisida, buah itu akan mengkerut dan bahkan bunga itu tidak akan jadi buah karena terkontaminasi dengan kimia. Setelah umur 35 sampai 40 itu kita seleksi buah. Buah sudah satu sebesar telur bebek itu kita cari yang sempurna, yang oval, yang enggak benjo, yaitu yang kita pelihara. Di usia 40 sampai 45 itu usahakan spray bakterisida untuk mencegah bakteri itu masuk ke dalam buah, karena bakteri itu kalau masuk ke dalam buah memang enggak langsung mati ataupun enggak langsung busuk buahnya, tapi setelah mau panen itu baru kelihatan busuk ataupun bahkan pecah. Di usia ke-40 sampai 55 adalah fase pembesaran buah. Kalau ada yang netnya seperti ini berarti fase pembentukan net. Itu kita harus banyak spray yang namanya MKP ataupun pupuk
cair ataupun foliar yang mengandung banyak fosfor. Itu kita spray dengan dosis tertentu agar buah itu maksimal pembesarannya dan bentuknya bagus. Dan di usia 50 sampai 57 adalah fase pematangan. Fase pematangan kita habiskan daun di bawah buah agar apa? Banyak terpapar sinar matahari. Sebenarnya manisnya buah melon itu tergantung panas dan tidaknya sebuah wilayah. Maka dari itu melon itu maksimalnya berkembang itu di bawah 400 mdpl. Kalau di dataran tinggi melon nggak bisa karena sinar matahari kurang panas. Nah, di usia 57 itu kita tes break. Tes break itu disebut tes kemanisan, derajat kemanisan. Kalau di greenhouse kebun kita, saya sendiri sebagai standar kemanisan itu di break 12. Di 12 ke atas berarti di usia 58 59 itu bisa panen. Karena kenapa kok kita panen di usia 58 di bawah 60? Aku milih varietas yang cepat panen. Banyak sekali varietas melon itu, banyak sekali yang panen di 70 hari, 65 hari, bahkan sampai 90 hari itu ada. Tapi untuk mempercepat panen dan untuk mempercepat ibaratnya itu ya dapat uang, itu aku pakai varietas yang cepat panen seperti Honeyglow, Sweetnet, Golden Langkawi dengan Kingso. Setelah panen yaitu sebenarnya greenhouse ini sudah ada yang bekerja sama dengan PT, ada yang sudah supplier ataupun toko-toko yang minta ke saya itu sudah inden duluan. Jadi kita tinggal nyiapin berapa kilo mereka ambil sendiri. Kalau satu pohon itu tergantung varietas. Kalau varietas Honeyglow, Sweetnet sama Kingso itu satu pohon satu buah. Kalau varietas Golden Langkawi itu satu pohon bisa 2 bisa 3 karena memang bentuknya memang kecil, sekitaran 9 sampai 8 on, itu bisa dua buah lah. 2 buah ini sebagian buah sudah diambil, tapi jenis yang Sweetnet, Honeyglow sama Kingso itu memang besar, bisa 1,8 kilo, itu satu pohon cuma satu buah. Kalau kita buahkan 2 bisa, dibuahkan 3 juga bisa, tapi nggak maksimal. Memang dari sananya memang seperti itu. Yang buahnya atau bakal buah yang jelek itu kita buang, kita potong, kita buang. Hidroponik ataupun jasa untuk pemasangan greenhouse, instalasi pengairan ataupun paket komplit untuk greenhouse, tinggal terima kunci dan siap untuk tanam, itu bisa hubungi saya ataupun bisa hubungi admin di nomor di bawah sini, dan bisa DM ke Instagram Melon Greenhouse Kediri. Demikian ulasan dan keterangan dari saya selaku owner Melon Greenhouse Kediri atau greenhouse kebun kita. Semoga bisa menjadi motivasi untuk para pemuda milenial, terutama petani milenial, dan perkembangan pertanian Indonesia khususnya Jawa Timur untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.